Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. 3 hari kemudian, keluarga Tan mengadakan perjamuan. Berita tentang pulangnya Tan Yun untuk mengunjungi keluarganya tersebar di seluruh kota Wang Yue. Ratusan kepala keluarga datang tanpa diundang, membawa banyak hadiah dan bersikap baik pada Tan Yun. Mereka ingin menikahkan putri mereka dengan Tan Yun. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao adalah calon menantu keluarga Tan, mereka langsung menyerah. Tan Yun tidak peduli dengan mereka. Bahkan jika putri mereka cantik, Tan Yun tidak akan tergoda dengan mudah. Wanita yang bisa membuat Tan Yun terpesona adalah wanita yang pernah mengalami suka dan duka bersamanya dan memiliki karakter yang baik. Tan Yun tidak akan pernah memilih pasangan berdasarkan penampilan. Selama 3 hari ini, Tan Yun memberikan semua pil, senjata dan jimat yang telah dibeli Tan Yun di sekte suci Huangfu. Feng Jingru, Tan Feng dan kakek Tan Yun sangat senang. Dengan pil ini, mereka dapat memasuki alam jiwa janin dan memperpanjang umur mereka. Para penjaga keluarga Tan juga diberikan pil, senjata dan jimat untuk meningkatkan kekuatan mereka semua. Tentu saja, Tan Yun juga mengeluarkan 3 pil suci tingkat tinggi, pil penundaan penuaan dan memberikannya kepada orang tua dan kakeknya. Setelah Feng Jingru meminum pil itu, rambut putihnya kembali menghitam dan kerutan di wajahnya menghilang. Penampilannya menjadi seperti orang yang berusia 30 tahun. Setelah meminumnya, Tan Feng dan Feng Jingru keduanya tampak 10 tahun lebih muda. Kakek Tan Yun tersenyum saat meminum pil penunda penuaan. Penampilan kakek Tan Yun yang berusia 90 tahun menjadi seperti orang 60 tahun. Setelah merasakan kebahagiaan, Tan Yun ingin kembali ke sekte suci Huangfu. Feng Jingru, Tan Feng, Tang Changchun, serta semua pelayan dan penjaga mengantar kepergian Tan Yun. Dengan air mata, Feng Jingru memegang tangan Tan Yun dan berkata, "Jaga dirimu, jangan buat ibumu mengkhawatirkanmu." Tan Yun berlutut dan mengangguk. "Ibu, ayah, kakek, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku dengan baik." Ya, Feng Jingru membantu Tan Yun berdiri dan berkata, "Jangan biarkan Xiao dan Mengyi menderita. 2 gadis yang baik mencintaimu. Itu adalah berkah untukmu. Jangan membuat masalah untuk mereka." "Baik ibu, aku akan mengingatnya," jawab Tan Yun. "Anak yang baik." Feng Jingru tersenyum memandang Xiao dan Mu Mengyi dan berkata, "Kalian berdua bisa memanggilku dengan kata ibu." Mu Mengyi tersenyum tipis, tampak malu dan berkata, "Ibu, ayah dan kakek jaga kesehatan kalian. Kami akan kembali untuk mengunjungi kalian di masa depan." Zhong Wuxiao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan manis, "Ibu jangan khawatir. Saudara Mengyi dan aku akan menjaga Tan Yun." "Bagus." Feng Jingru dengan senang hati memeluk 2 wanita itu dan berkata, "Jika Tan Yun berani macam-macam pada kalian, katakan kepada ibu. Ibu akan menghajar dan memotong kakinya." Kedua wanita itu mengangguk dengan gembira. "Ayah, ibu, kakek, kami akan pergi." Tan Yun membungkuk dan mengepalkan tangannya, lalu memandang penjaga dan berkata, "Lindungi keluarga Tan. Tuan muda ini akan memperlakukan kalian dengan baik di masa depan." Ratusan penjaga berkata serempak dengan keras, "Tuan muda jangan khawatir, bawahan akan melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang mengganggu keluarga Tan, maka orang itu akan dibunuh." Ratusan ribu penduduk kota yang mengantar kepergian Tan Yun tiba-tiba menjadi kaget dan ketakutan karena mendengar suara keras dari langit. Pada saat ini, tawa menyeringai terdengar di langit. Keluarga kecil di tempat kecil berani mengatakan hal seperti itu. "Orang tua ini akan menghancurkan keluarga Tanmu hari ini. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menghentikanku, bocah ingusan." Begitu suara itu terdengar, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun menginjak pedang terbang dan melayang di atas rumah keluarga Tan. Orang itu menatap dengan niat membunuh yang kuat. Alam pemurnian jiwa tingkat 9. Tan Yun terkejut. Singa besar lindungi semua orang. Singa naga emas keluar dari tas binatang Tan Yun.
berubah menjadi raksasa dengan ukuran ratusan kaki, melebarkan sayap emasnya, dan melindungi semua orang di bawah sayapnya. Tidak mungkin, binatang roh tingkat 3. Mata lelaki tua itu terkejut. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari masalah dengan keluargaku? Tan-Yun menatap lelaki tua itu. Kamu tidak perlu mengetahui siapa lelaki tua ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa lelaki tua ini adalah orang yang akan membunuh keluargamu. Lelaki tua berjubah hitam itu memegang pedang di tangan kanannya. Pedang itu menunjuk ke langit. Dan tiba-tiba cahaya pedang sepanjang ratusan kaki keluar dari langit. Melihat adegan ini, penduduk kota melarikan diri dengan panik. Mereka tidak menyangka bahwa orang kuat seperti itu akan datang ke tempat keluarga Tan. Tan-Yun menjadi cemas saat ini. Jika keluarganya tidak bersamanya, Tan-Yun bisa memerintahkan singa naga emas untuk bertarung dengan lelaki tua itu. Tetapi pada saat ini, singa naga emas harus melindungi keluarga Tan-Yun. Tan-Yun segera menarik Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao menaiki punggung singa naga emas dan berkata, "Singa besar, bawa semua keluarga Tan dan pergi menjauh. Kalian ingin kabur, itu hanya mimpi kalian." Orang berjubah hitam itu tertawa. Ketika orang berjubah itu ingin menyerang, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar di langit. "Kamu hanyalah semut di alam pemurnian jiwa tingkat 9, tetapi ingin memusnahkan keluarga Tan. Siapa kamu?" Wajah lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. "Aku adalah orang yang akan membunuhmu." Dengan suara tua, seberkas cahaya putih tipis muncul dari langit, melesat menyayat leher lelaki berjubah hitam itu. Segera, lingkaran merah muncul di leher, kepalanya terlepas dari leher, dan mayat orang itu jatuh di depan singa naga emas. "Terima kasih senior, siapa sebenarnya senior ini?" Tan-Yun mengepalkan tangannya dan menatap ke arah langit. Di langit seorang pria berusia 90 tahun muncul dari udara tipis. Tan-Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang ini. Jelas kekuatan orang ini setidaknya alam pemurnian jiwa tingkat kesempurnaan, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat yang sama, Tan-Yun merasa bahwa lelaki tua itu sedikit akrab. Setelah memikirkan sesuatu, Tan-Yun membungkuk dan berkata, "Mungkinkah senior adalah kakak tetua Dan Taizongde?" Tan-Yun tahu bahwa Dan Taizongde memiliki kakak laki-laki. Orang itu yang bertanggung jawab atas kantor pusat rumah lelang sekte suci Huangfu. Dan lelaki tua ini agak mirip dengan Dan Taizongde. Pria berusia 90 tahun itu mengangguk sambil tersenyum dan memandang Tan-Yun. "Kepala sekte memang benar, kamu sangat berbakat. Senior, aku tidak tahu apa yang diperintahkan kepala sekte sehingga senior datang ke sini." Tan-Yun berkata dengan hormat sambil mengepalkan tangannya. Pria berusia 90 tahun itu memandang orang tua dan kakek Tan-Yun lalu berkata sambil tersenyum. Orang tua ini akan memperkenalkan diri. "Namaku Dan Taizongkun. Kepala sekte memberi perintah padaku untuk tinggal di keluarga Tan dan melindungi keluarga Tan." Tan-Yun sangat gembira karena Dan Taizongkun mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tan. Sepertinya kepala sekte tahu bahwa Tan-Yun memiliki banyak musuh di sekte suci Huangfu. Tan-Yun juga tahu bahwa Dan Taizongkun yang bertanggung jawab atas kantor pusat rumah lelang pasti orang kepercayaan Dan Taizongkun. Tampaknya setelah Tan-Yun memberi Dan Taizongkun sebuah rencana sebelumnya, Dan Taizongkun semakin menyukai Tan-Yun. Tan-Yun segera menyatakan kesediaannya menerima Dan Taizongkun tinggal di keluarga Tan. Di mata orang tua dan kakek Tan-Yun, Dan Taizongkun adalah pria yang sangat kuat. Setelah itu, Dan Taizongkun berkomunikasi dengan orang tua dan kakek Tan-Yun, sehingga mereka tidak harus hormat di depan dirinya. Dan Taizongkun mengatakan, Tan-Yun tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya saat berlatih di sekte suci Huangfu. Dan Taizongkun akan tinggal di keluarga Tan dan tidak akan ada yang berani melakukan kejahatan. Tan-Yun tidak lagi khawatir. Dan ketika Tan-Yun menyelidiki orang berjubah hitam, Dan Taizongkun berkata, Tan-Yun, orang yang berjubah hitam ini adalah Diaken Divisi Jiwa Binatang Gerbang Dalam. Namanya Jiang Shan. Tan-Yun bergumam, "Aku mengerti. Aku telah menghapus kolam spiritual Fei Xiong. Wuhong bajingan tua itu mengirim seseorang untuk menghancurkan keluargaku." Kemarahan menyebar dari dada Tan-Yun.
aku akan menemukan cara untuk membunuh bajingan tua itu. Dan Taesung Kun berkata, Tan Yun, kepala sekte memiliki harapan tinggi padamu dan tahu bahwa kamu memiliki banyak musuh di gerbang dalam. Kepala sekte memerintahkanku untuk datang dan tinggal di keluarga Tan, sehingga kamu bisa fokus berlatih di dalam sekte. Semoga kamu tidak mengecewakan kepala sekte. Junior mengerti. Tan Yun bergumam di dalam hatinya. Jika sudah kembali ke sekte, Tan Yun ingin menemui Dan Taesung De untuk menanyakan api yang sudah dipesan sebelumnya. Senior, aku ingin tahu apakah tetua Dan Taesung De berada di rumah lelang Huangfu. Dia telah dipindahkan. Aku dikirim ke sini oleh kepala sekte. Adikku pergi ke kantor pusat Huangfu untuk mengambil alih posisiku. Tan Yun menjadi lebih bahagia. Tan Yun sangat akrab dengan Dan Taesung De. Sekarang Dan Taesung De bertanggung jawab atas kantor pusat rumah lelang Huangfu. Jika Dan Taesung De memiliki jabatan lebih tinggi, maka Dan Taesung De dapat memberi Tan Yun api lebih banyak. Setelah itu, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya dan melangkah ke punggung singa naga emas bersama Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi. Setelah Tan Yun dan kedua wanitanya pergi, Dan Taesung Kun tinggal di keluarga Tan. Di depan semua orang, Dan Taesung Kun tidak memiliki aura sebagai pria yang kuat. Dia seperti orang tua tanpa kekuatan, memelihara burung sepanjang hari sebagai penyamarannya. Berita tentang seorang pria kuat yang melindungi keluarga Tan menggemparkan seluruh kota Wang Yue. 2 hari kemudian, singa naga emas membawa Tan Yun dan 2 wanitanya terbang ke gunung hukuman surgawi. Setelah dirasa semakin dekat dengan sekte suci Huangfu, Tan Yun, Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi mengendarai perahu roh dan memasukkan singa naga emas ke kantong binatang. 1 jam kemudian, perahu roh itu terbang di depan gunung sekte suci Huangfu. Tan Yun dan ketiganya mengeluarkan token identitas murid gerbang dalam. Jadi diaken yang menjaga gerbang gunung akan membuka gerbang. Setelah mereka melewati gerbang luar dan memasuki gerbang dalam, Zhong Wuxiao dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun. Sekarang ada 16 hari tersisa sebelum kompetisi 9 divisi gerbang dalam dimulai. Setelah Zhong Wuxiao pergi dengan perahu rohnya, Tan Yun mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang menuju gerbang gunung divisi pil bersama Mu Mengyi. Tan Yun berpikir bahwa dia akan pergi sebentar untuk membantu ayah Shen Shubing. Jadi Tan Yun menempatkan Mu Mengyi di Gunung Abadi Changling, di mana ada banyak murid kebun obat yang bisa membantu Mu Mengyi. Setelah Tan Yun kembali ke Gunung Abadi Changling, Dan Yu dan murid-murid taman obat lainnya berkumpul dan menyapa Mu Mengyi dengan sebutan kakak ipar perempuan. Lambat laun Mu Mengyi mau dipanggil sebagai kakak ipar perempuan mereka dan tinggal di rumah Tan Yun. Mengyi, aku akan pergi sebentar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Untuk sementara waktu, kamu tunggulah aku di sini. Tan Yun mencium kening Mu Mengyi dengan lembut. Mu Mengyi terlihat senang dan berkata, aku akan tinggal di sini dan berlatih. Jaga dirimu baik-baik di luar sana. Aku akan menunggumu kembali. Baiklah, Tan Yun tersenyum sedikit dan keluar dari rumah. Dan Yu menyapa Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Tan, aku memiliki kabar yang baik. Cepat katakan, kata Tan Yun. Kakak Tan, 7,5 bulan yang lalu, 5 atau 6 hari setelah kami meninggalkan sekte dan menuju ke sekte abadi, lampu kehidupan dari tetua ke-12 Luwu telah padam. Orang tua sialan itu sepertinya mati dengan mengenaskan. Setelah Tan Yun menghajar Luwu, Tan Yun melemparkan Luwu ke dalam gua. Tan Yun tentu saja tidak terkejut saat mendengar berita kematian Luwu. Tapi Tan Yun masih berpura-pura terkejut. Apa? Luwu sudah mati? Apakah pembunuhnya sudah diketahui? Pembunuhnya tidak diketahui. Aku juga mendengar bahwa ayah Luwu, tetua keempat divisi pil gerbang abadi, telah mencari tubuh Luwu selama setengah tahun dan tidak menemukannya, kata Daniu. Luwu pantas mendapatkannya, kata Tan Yun dengan gembira. Kakak Tan, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Daniu tampak khawatir. 10 hari yang lalu, kepala divisi jiwa binatang mendatangi divisi pil dengan niat membunuh dan berkata bahwa dia akan membunuhmu. Tetapi kepala Shen Shubing langsung mengusir kepala divisi jiwa binatang. Meskipun kepala Shen Shubing sangat baik pada kakak Tan,
Kepala Sen Shubing juga akan berprasangka buruk pada Kakak Tan. Kakak Tan harus berhati-hati. Aku khawatir kepala divisi jiwa binatang akan menyerangmu. Mendengarkan hal ini, Tan Yun menepuk pundak Dan Yu. Yakinlah aku akan menjaga diriku dengan baik. Dan Yu, kamu beritahu semua murid kebun obat. Jangan beritahu orang luar mengenai Mu Mengyi ada di sini. Setelah mendengarkan, Dan Yu mengangguk dan memberi perintah kepada semua murid kebun obat, sehingga semua orang akan menjaga rahasia. Tan Yun melesat menuju Gunung Bingking. 1 jam kemudian, matahari terbenam. Di Gunung Peri Bingking, Sen Shubing berdiri di puncak, menatap ke langit dengan penuh semangat dan bergumam, "Mengapa guru belum datang menemuiku?" Sen Shubing terlihat cantik, meskipun sekarang sedikit lebih kurus. Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.